Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menumbuhkan pepohonan, yang telah mengeluarkan dari pohon tersebut buah-buah yang lezat dan manis, yang telah memekarkan bunga-bunga yang kita bisa melihat taman-taman kota, kita bisa melihatnya di bumi yang pijak ini dengan indahnya, yang dengan beragam bunga. Allah ciptakan beragam pepohonan di dunia ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menghirup udara oksigen secara gratis. Yang ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang nikmat bisa kita rasakan sampai hari ini. Ya Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Ini kalau engkau bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan tak lupa salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang panutan suri tauladan baik di dunia ini, yang tidak akan habis panutannya sampai akhir zaman kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan, nama saya Muhammad Alung. Saya dari Ponpes Ma'had Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso, Jawa Timur. Kita berada di tanaman yang sangat indah. Samping kanan kiri kita penuh dengan kehijauan, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin dari mereka ada yang mengatakan bahwa untuk menanam pohon dan merawatnya butuh biaya yang tidak sedikit. Untuk menanam dan merawat pohon, untuk menanam bunga, perlu biaya yang cukup besar. Apakah ini apakah ini termasuk hal tabdzir, membuang-buang harta? Jawabannya tidak. Karena Islam telah menganjurkan umatnya untuk menanam pohon, untuk gemar selalu menanam pohon. Al-Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitabnya, man min muslim, barang siapa dari seseorang muslim, yaghrisu gharsan, dia menanam nih pohon, ya'kulu minhu thair au bahim au insan, kemudian burung, hewan dan manusia mengambil manfaat dari tanaman tersebut, illa hubihi sadaqah, kecuali akan menjadi pahala sedekah terhadap dia. Kita bisa memahami dari hadis di atas tersebut bahwa tidak hanya untuk pemandangan yang asri, tidak untuk indah ketika orang memandangnya lezat, zen, enak, tapi Islam menganjurkan untuk menanam, merawat pohon supaya pohon bermanfaat untuk orang lain, untuk hewan-hewan yang lain, untuk burung, untuk hewan-hewan melata yang lain. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza mata ibnu adam in qata'at amaluh. Ini kalau anak Adam manusia mati, semua terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatun jariyah. Salah satunya sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir terhadap si mayit. Mungkin pohon samping kanan kita yang menanam sudah puluhan tahun yang lalu, yang penanam mungkin sudah meninggal dunia, tetapi ini tetap bermanfaat bagi kita, maka pahala sedekah terus mengalir terhadap si mayit. Makanya kalau ada orang sedekah, kemudian sedekah itu masih bermanfaat bagi orang lain, dan si mayit telah meninggal dunia, pahala tersebut akan terus mengalir terhadap si mayit tersebut. Yang kedua, ternyata seseorang yang menanam pohon dan tidak memanfaatkannya, tidak mengambil hasil dari pohon tersebut, dan orang itu masih hidup, kita harus yakini bahwa Allah sudah menuliskan pahala sedekah buat kita.
Walaupun kita meninggal dunia, walaupun kita hasil dari pohon tersebut, meskipun kita sudah meninggal dunia, pohon tersebut masih bermanfaat bagi orang lain, maka Allah tuliskan hala sedekah jariyah bagi pertama yang menanam pohon tersebut. Meskipun burung-burung, meskipun hewan-hewan yang memanfaatkan hal tersebut. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, kitabnya di hadis gemar untuk menanam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa meyakini, kita bisa bahwasanya yang diyakini oleh orang-orang lain, yang dilakukan oleh orang-orang lain dengan reboisasi atau penghijauan, ternyata Islam sudah mengajarkannya jauh dahulu, mengajarkan 1440 tahun yang lalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ini. Dan kita melihat orang-orang yang luar biasa. Untuk pemandangan yang luar biasa, orang-orang bisa merasakan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dari dahulu. Manfaat yang lain kita sudah sebutkan, sedekahun jariyah. Yang kedua adalah ketika seseorang berteduh di bawah pohon dan kemudian orang yang menanam pohon tersebut telah meninggal dunia, maka orang yang meninggal dunia tetap mengalir pahala, mendapat sedekahun jariyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan tentang keindahan, innallaha jamil, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Syukran hakika minni, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada kesalahan itu datangnya dari ana pribadi dan dari syaitan, mungkin ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.